untuk mencari penonton. Apalagi yang pintar ngomong, yang pandai berdebat, yang pandai berkelit, berbicara, itu semua memakai medsos untuk menampilkannya. Nah, agama dipakai untuk sekedar main-main dan olok-olok. Mu'alaf ini apalagi, saudara-saudara? Dia menggunakan segala celah untuk menjatuhkan kekristenan. Sebenarnya setelah saya lihat masuk Kristen ini, tidak ada ajaran Kristen yang bisa direndahkan, apalagi berbentuk penghinaan dan olok-olok, nggak bisa. Mereka mengada-ada, hanya sekedar mengolok-olok. Setiap mu'alaf itu, mereka cacing kepanasan atau gatal yang lain, yang digaruk yang lain. Kesalahan cara berpikir ataupun kepentingan duniawi semata. Yang saya bahas ini, kita lihat dulu videonya Hani Kristanto. Dia masuk. Betul, saya pengikut Yesus, saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu dari Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takfurun. Cara berpikir para mu'alaf, terutama yang Chinese, mu'alaf Chinese ini memang pandai memanfaatkan celah berpikir, padahal itu apa yang ditulis Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus secara teologis tidak ada yang salah sedikit pun. Itu yang saya kagumi dari Alkitab. Entah kenapa dari mu'alaf-mu'alaf ini mereka gampang sekali untuk pindah agama karena urusan menceraikan istri, meninggalkan istrinya. Luar biasa, saudara-saudara. Setelah dilihat Islam itu agama palsu. Sebenarnya cuma campuran ajaran sesat Gnostik lama, Talmud Babilonia, ajaran sesat yang diambil dan dimengerti secara teologis lokal Arab Muhammad di sini, plus kelompok-kelompok yang di sekitarnya, maka lahirlah Islam ini, diramu sedemikian rupa. Makanya ada pernyataan aneh, kayak orang Yahudi bilang Ezra itu ibnullah, anak Allah. Nggak mungkin banget orang Yahudi ngomong begitu. Nggak ada Yahudi mengatakan Ezra anak Allah, ibnullah. Nggak mungkin. Itu di perjanjian lama. Lalu mengatakan Isa al-Masih anak Allah, ibnullah. Tetapi tidak dikaji secara teologis, secara apa yang mestinya valid, sahih. Yesus memang mengatakan Esa, tauhid. Allah itu tauhid. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itu berkaitan dengan Bapa dan Dianya sendiri, yang tidak dimengerti oleh orang yang buta huruf tadi. Dan satu-satunya nabi buta huruf ya Nabi Muhammad. Semua nabi pandai membaca, nggak mungkin buta huruf itu. Apalagi orang Israel itu tinggi IQ-nya daripada Arab, rata-rata begitu. Muhammad bilang Yesus ngomong dari buayan, dalam bayi ketika dikandung, ketika lahir baru bayi, Yesus bisa ngomong. Di surat Ali Imran ayat 34 dan Maidah 110. Begitu juga di dalam surat Maryam ayat 28 sampai 34. Tapi ini dongeng yang ada di Arabic Evangelist Gospel.
yang juga dikenal sebagai the Fifth Gospel of the Infancy of Jesus Christ, yang dibuat sekitar abad ke-5 sampai ke-6. Itu gospel palsu, Injil palsu yang dibuat itu, yang lalu diambil oleh Islam. Ini munculnya abad ke-5 sampai abad ke-6, menjelang Islam muncul dan hidup di tengah-tengah Arab waktu itu. Diambillah cerita Yesus ngomong di dalam masih bayi, masih gendong bayi, bisa ngomong bayi itu. Nah, itulah kata Al-Quran mukjizatnya Yesus Kristus. Masa dikaitkan dengan mukjizatnya Muhammad adalah buta huruf? Begitu. Nah, ini agar kita paham kemana larinya agama Islam yang begitu fenomenal. Sekali lagi, memang menyihir cara berpikir, menyihir perasaan, menyihir pendengaran orang itu dengan cerita-cerita konyol seperti ini yang tidak biasa. Itu asik. Ataupun munculnya saya, katakanlah munculnya saya sebagai orang yang baru masuk Kristen, kemudian saya kaget sendiri bagaimana ajaran Kristen itu penuh dengan kedamaian dan luar biasa. Saya bandingkan dengan agama saya yang begitu kasar dan keras. Itu. Jadi bisa menyihir perasaan kita itu. Dan bagaimana harus membela keyakinan itu, karena ini dari Allah, nggak mungkin Allah itu salah. Termasuk ayat-ayat yang mengandung kekerasan. Apalagi berbicara etika. Etika macam apa yang dipraktekkan oleh Nabi, tetapi dipaksakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu ada teladan yang bagus. Teladan apa? Begitu. Dengan moral seperti itu. Dia bilang Yesus ubah burung dari tanah liat jadi burung benaran. Itu di surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat 110. Tapi ini dongeng lagi yang ada di dalam The Infancy Gospel of Thomas. Tulisan buku ini adalah kira-kira abad kedua setelah Masehi, setelah Yesus Kristus. Itu di Injil Thomas. Thomas itu murid Yesus Kristus, tapi muncul buku itu di abad kedua. Nah, ini memang berat, nggak enak untuk mendengar cerita obrolan kayak begini. Dia bilang yang lain lagi, Yesus nggak disalib, cuma kelihatan gitu saja. Jadi Yesus tidak disalib. Nah, ini juga isu yang berkembang setelah Yesus Kristus. Ditulis juga dalam Injil, tapi di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 157 dan 158 itu dipakai oleh Al-Quran untuk katanya dari Allah. Jadi Allah ini digunakan oleh Nabi Muhammad untuk penguatan setiap omongannya, dan yang memberikan itu Jibril. Setiap ayat Al-Quran yang dikatakan oleh dia itu dari Jibril, yang walaupun itu hanya pengakuan Muhammad dan tidak ada cerita fakta, karena tidak ada sahabat satupun yang melihat bahwa Jibril membawa wahyu kepada Muhammad. Itu pun hanya cerita Aisyah, karena selalu firman Allah Al-Quran itu, wahyu itu turun ketika Muhammad ada di dalam selimut Aisyah. Entah bagaimana kalau sebelum dia kawin dengan Aisyah, yaitu selama 12 tahun kenabiannya itu, ya selimut Khadijah. Khadijah istri pertamanya itu. Aisyah istri yang paling dia sukai Muhammad, karena urusan itu walaupun bertentangan banget dengan Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah, putri yang membawa cucu bagi dia. Lanjut. Kepercayaan yang secara historis salah ini udah ada sebelum Islam. Ada di Injil Gnostik palsu, The Apocalypse of Peter.
karya epigrapha dari abad kedua, dan the second trace of the Great Set dibuat sekitar abad kedua sampai keempat. Dua karya ini ditemukan di dokumen Nag Hammadi yang ditemukan 1945, sudah 80 tahun yang lalu. Dia cerita tentang Maria dan keajaiban pohon korma dan aliran air. Itu Maryam. Sampurasun semuanya, sahabat terkasih, apa kabar? Izinkan saya untuk intro dulu sebentar saja. Sahabat-sahabat, tolong ya, mohon bantu dukungannya untuk channel ini. Mohon dibantu di subscribe, di like, di share, supaya channel-channel Kristen terus berkembang. Dan harap ditonton sampai selesai, agar supaya apa yang disampaikan di video ini menjadi berkat untuk kita semua, dan supaya apa yang telah disampaikan menambah wawasan serta ilmu untuk kita semua. Amin. Oke, tanpa lama-lama, selamat menyaksikan. Surat ke-19 ayat 22 sampai 26. Tapi versi ini ada di bab ke-20, The Gospel of Matthew, juga dikenal sebagai The Infancy Gospel of Matthew, yang mungkin dibuat sebelum abad ke-6, tapi mungkin juga abad ke-8 atau 9, karena tidak bisa dibuktikan secara filologi. Hanya ditulis bahwa memang ada kata-kata seperti yang saya katakan tadi tentang pohon korma, maka digoyangkanlah oleh Maria pohon korma itu, maka buahnya yang ranum jatuh semua ke tanah. Bagaimana? Banyak yang diomongin Muhammad di Quran tentang pemilihan dan pengasuhan Maria mirip banget dengan sama yang di dalam Protevangelium of James, tulisan abad kedua, yang juga dikenal sebagai The Infancy Gospel of. Nah, saya sudah mengarungi pelajaran-pelajaran perbandingan ini, menguatkan saya bahwa memang Islam agama palsu. Apalagi kalau Anda mengikuti ataupun membaca buku tulisan bahwa tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Hanya karena si Arab-Arab ini yang memang memiliki roh penipuan dan roh pembicaraan palsu, dongeng-dongeng itu, lalu masuk ke Indonesia, dan orang Indonesia sangat percaya dengan cerita-cerita dongeng itu. Dongeng-dongeng yang dipalsukan, dongeng-dongeng yang dikarang-karang, dongeng nenek moyang, cerita sebelum tidur ini. Nah, itulah Quran, itulah orang Arab, dipercaya oleh orang-orang yang aneh begitu. Kemudian diceritakan Maria diberi makan di kuil sama malaikat, dan Quran Muhammad bilang diberi makan di kuil yang sama di surat ke Ali Imran ayat 37 dan lain-lain. Ini semua Muhammad itu tidak bisa membuat mukjizat, tetapi cerita mukjizat yang di dalam kisah para nabi sebelumnya itu dijadikan mukjizatnya Muhammad. Makanya apa mukjizatnya Muhammad? Ya Quran. Apa? Ya bohongnya itu, mukjizat bohong yang dianggap benar. Di kolor yang dicuri Muhammad warna merah. Itu saya nggak ikut-ikut, kalian aja yang jadikan bahan tertawaan di debat TikTok. Batu jadi pijekan kakus, tempat buang air besar, ya kan? Luar biasa kalian ini. Jadi saya tidak sampai ke sana, terserah kalian. Muhammad curi kolor merah gitu.
Jadi memang Muhammad ini memang aneh-anehnya di situ. Pernyataan surat Al-Maidah ayat 32 yang berkata, barang siapa yang membun-bun seorang manusia maka seolah-olah dia telah membun-bun seluruh umat manusia, dan barang siapa yang menyelamatkan jiwa seorang manusia maka seolah-olah dia telah menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia. Dalam terjemahan Piktol, bukan asalnya dari Muhammad, tapi itu dari Misnah Sanhedrin bab kitab keempat ayat kelima, dan Yerusalmi Talmud 4 ayat 9, dan Talmud Babilonia Sanhedrin 37a. Dia bilang malaikat protes soal penciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dialog antara malaikat dengan Allah yang memprotes, kenapa kamu menciptakan manusia? Manusia itu ya Adam. Adam itu manusia. Di surat kedua ayat 30. Tapi dongeng ini ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 38a. Tetapi diambil oleh Muhammad untuk menjadi cerita di dalam Al-Quran. Protes ini. Jadi tidak ada Quran itu yang dikatakan dari Allah itu. Hanya cerita-cerita, kisah-kisah, ataupun pengajaran-pengajaran yang berkembang di dalam masyarakat dijadikan sebagai ayat Quran. Itulah hebatnya orang kalau sudah memenangkan sejarah kekuasaan. Waktu di Mekah ya ayat-ayatnya semua sopan santun, beretika. Tetapi begitu di Madinah itu sudah membawa kekuasaan, karena Muhammad memenangkan setiap pertempuran di medan perang terhadap suku-suku kecil itu. Nah, di dalam Sanhedrin 38a itu dia bilang malaikat nggak tahu nama hewan, tapi Adam tahu. Malaikat nggak tahu. Masa sih malaikat nggak tahu? Maka heranlah malaikat itu. Asma'akullaha. Dia bilang malaikat nggak tahu nama hewan, tapi Adam tahu. Surat kedua ayat 30 sampai 33. Tapi ini dongeng ada di Midrash Bereshit Rabbah 17 ayat 4 sampai 5, dan Midrash Tangkuma Cukat 6 ayat 1. Jadi malaikat tahu, Adam tahu semua nama-nama. Malaikat nggak tahu. Malaikat itu dari Tuhan. Masa malaikat nggak tahu? Nggak mungkin malaikat nggak tahu. Mestinya malaikat dulu yang tahu. Mestinya ceritanya itu malaikat yang mengajar kepada Adam, ini loh macan, ini loh kuman, ini loh mbek. Harusnya malaikat yang ngajar kepada Adam. Kenapa Adam lebih tahu daripada malaikat? Ya ampun. Jadi skenario yang salah. Kenapa? Karena itu adalah dongeng, cerita yang berkembang dalam masyarakat yang dijadikan kitab suci. Sama dengan kesalahan. Masa sujudlah kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Malaikat disuruh sujud kepada Adam, semua malaikat sujud, nyembah, sujud begini. Jadi Adam duduk, malaikat sujud, kecuali iblis, illa iblis. Ini kesalahan total. Maka tidak ada ayat-ayat Al-Quran seperti ini yang di dalam Alkitab nggak ada tentang malaikat sujud kepada Adam, kecuali iblis. Nah, sama dengan salah skenarionya Muhammad. Muhammad salah membuat skenario ketika menerima perintah sholat.
Nah, setelah sampai dari Mekah ke Palestina, dia menjadi imam untuk seluruh nabi yang jumlahnya menurut Muhammad itu 124.000 nabi. 124.000 nabi. Nah, ketahuan bohongnya lagi. Nah, Muhammad mengadakan sholat 2 rakaat, padahal sholat itu belum diterima. Ini namanya salah skenario, salah bikin susunan cerita. Ya, lalu ya sholat apa yang 2 rakaat itu? Apa nama sholatnya? Kok Muhammad yang jadi imam? Dia datang belakangan? Yang saya maksud ini salah skenario yang dibuat oleh Muhammad, dan ceritanya ini terlanjur ditulis sampai sekarang ini. Tetapi yang namanya juga cerita dongeng, cerita palsu itu bisa saja dibenar-benarkan. Jangankan seperti itu, naik buruk kecepatan 10 kali lipat kecepatan cahaya bisa dipercaya oleh muslim. Dan betapa oonnya dia bilang seperti itu. Dari di Tangkuma Cukat pasal 6 ayat 1. Kemudian dia bilang setan memberontak melawan Allah dan menolak tunduk dan sujud di hadapan Adam. Surat ke-7 ayat 11 sampai 18, surat Al-Hijr 28 sampai 35, surat Al-Isra 17 sampai 62 dan seterusnya. Tapi cerita ini ada di dalam karya pseudo-epigrapha yang disebut Life of Adam and Eve, yang dibuat sekitar abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi, atau abad ke-1 Masehi, yang karya di Suriah abad ke-6, di Syria abad ke-6, yang disebut dengan The Cave of Treasure. Dia cerita Habel harus belajar ngubur mayat saudaranya Habil dari burung gagak. Nah, di Quran surat ketiga, surat Al-Maidah 31. Tapi ceritanya ada di Midras Tangkuma Bereshit pasal 10 ayat 2. Jadi banyak cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat itu dijadikan ayat Al-Quran. Bagaimana saudara muslim? Saudara muslim, ayo. Betapa banyaknya cerita konyol ini yang tidak ada di dalam Alkitab. Hanya cerita orang-orang yang membuat cerita itu. Padahal Alkitab itu sudah dibuat, sudah ada dalam bentuk tulisan-tulisan yang tersusun rapi. Artinya 600 tahun sebelum Islam datang, 6 abad sebelumnya, Alkitab ini sudah ditulis dengan surat-surat, dengan tulisan-tulisan yang bahkan Paulus itu menulis dengan bagus dan luar biasa apa yang harus ilham yang dia peroleh dan dia dapat. Muhammad di abad ke-6 masih buta huruf. Nah, orang buta huruf dipercaya untuk menjadi nabi, dan sejumlah kelakuannya yang bejat seperti itu katanya teladan yang bagus, teladan dan utama, mulia lagi. Beliau adalah nabi yang mulia. Jadi di situ disajikan cerita Abraham merusak berhala sebagai fakta sejarah di dalam surat Al-An'am ayat 74, surat Al-An'am ayat 74 dan Anbiya 51 sampai 71. Tapi ini sebenarnya legenda Yahudi yang dibuat oleh Rabbi Hiya di abad kedua dan dicatat di Midras Bereshit Rabbah pasal 38 ayat 13. Jadi cerita Ibrahim ngerusak itu berhala-berhala itu. Enggak ada Nabi Ibrahim yang begitu. Itu hanya cerita buatan. Jadi bukan fakta sejarah Alkitab. Kalau ngelihat kelakuan saya ya, saya pernah ngerusak, ngelempar gereja. Tapi itu kan masih kecil. Apakah cerita anak kecil itu bisa dikatakan sebagai sumber sejarah? Mengatakan bahwa Abraham ngerusak berhala-berhala itu, lalu
berhala yang paling besar itu yang disisakan oleh Abraham, kemudian di leher berhala itu dikalungin kapak. Oh ya, tanyalah kepada berhala yang besar itu. Aku melihat itu di lehernya ada kapak. Jangan-jangan dia yang merusak berhala-berhala yang kecil. Marahlah itu tokoh-tokoh Namruz, kalau dalam kitab Quran namanya Namruz. Tapi ada nama di dalam Alkitab namanya Nimrod. Tetapi zamannya dengan Abraham beda jauh, ratusan tahun. Yang dikatakan oleh Islam sebagai katanya cerita dari Allah. Nah, katanya, ceritakanlah kepada mereka ya Muhammad tentang Ibrahim, bla 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 bla. Amin. Dari mana Anda menceritakan itu, Nabi Muhammad? Muhammad, lu mah pintar banget. Dia bilang Abraham diselamatkan dari api. Oh, ini lagi ceritanya surat Al-Qasas, Al-Anbiya maksud saya, Al-Anbiya 68-70. Tapi ini juga legenda Yahudi yang ada di Midrash Bereshit Rabbah 38 ayat 13 dan berdasarkan salah terjemah Kejadian 15 ayat 7 oleh Rabbi Yahudi bernama Yonatan ben Uzil yang salah ngertiin kata Babilonia Ur yang artinya kota dengan kata Ibrani Ur artinya api. Kata Ur bisa diterjemahkan dalam arti kota dan kata Ur disalah terjemahkan menjadi api. Nah, diselamatkan dari api. Ya nar kuli salam ala Ibrahim. Api dingin sa Ibrahim. Ya itu kalau ada Gumilang jawabnya. Panji Gumilang itu pintar api itu adalah ada di dalam hatimu itu, harus dingin, jadi nggak boleh emosional gitu. Padahal namanya Panji Gumilang sekali emosinya, kalau marahin anak buahnya habis-habisan. Abi Halim itu yang jadi bahan pukulan omongan Syekh Panji Gumilang. Nah, di dalam Al-Quran itu Korah, dia bilang Korah itu paling kaya, lalu diceritakan kunci untuk gudang-gudangnya itu dipikul oleh puluhan orang yang memikul kunci gudangnya, betapa kayanya itu Korah. Surat 28 ayat 76. Tapi ini legenda Yahudi yang ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 110a dan Talmud Babilonia Pesachim 119a. Itu nggak ada di dalam Alkitab. Jadi cerita Abraham ini adalah cerita yang paling banyak disalahartikan oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran itu dengan gampang sekali bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh tangan-tangan mereka, oleh mulut-mulut mereka, dan betapa banyak ayat-ayat semacam itu untuk meniadakan, menghancurkan atau merusak sejarah Alkitab oleh Al-Quran yang datang belakangan 6 abad setelah Yesus Kristus. Lalu dikatakan, kenapa sih Nabi Muhammad itu dia buta huruf? Ya supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini palsu. Jadi ini namanya maling teriak maling. Nggak ada cerita-cerita konyol seperti itu ada di dalam Alkitab. Hanya cerita yang sedang berkembang pada waktu itu dijadikan ayat Quran untuk muhaiminun, untuk mengoreksi Al-Quran. Tasdiqan wa muhaiminan. Diceritakan di dalam hadis kalau Muhammad bilang Adam tingginya 60 hasta dan manusia makin pendek sejak penciptaan Adam. Sahih Bukhari 553. Tapi kepercayaan Adam super tinggi itu dongeng Yahudi yang ada di Talmud Babilonia Bava Batra 75a dan Talmud Babilonia Sanhedrin 100a. Ini gak ada di Quran, tapi agaknya mitos ini yang lagi dipinjam sama Muhammad.
Ini gak ada di dalam, tapi dipinjam juga oleh Muhammad sebagai cerita mitosnya itu di dalam hadis. Di Quran gak ada. Tinggi Adam 60 hasta, tinggi sekali. Maka dibuatlah kubur Adam di Mekah sana sebagai lelucon orang haji, minum kencing onta dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, banyak banget bohong-bohongan di dalam Al-Quran. Saudara-saudara, tega ya orang Islam ini percaya begitu. Kacaunya ini. Ini mitos berkembang di masyarakat, dijadikan ayat Quran. Nah, posting-postingan di saya dulu dengan tim Nabi Saifuddin Ibrahim, ataupun di dalam grup Facebook Indonesian for Christ dulu. Akhirnya Facebook saya itu diambil oleh polisi dengan HP-nya sebagai barang bukti bahwa saya ini katanya menghina Islam. Orang saya ceritakan apa yang menjadi sejarah dan menjelaskan bagaimana dongeng-dongeng ini berkembang. Komentar-komentar baru ya bisa diposting dengan suara yang bisa dikeraskan oleh omongan saya. Ada yang bisa kirim bukti-bukti paling konyol dan gak masuk akal kalau Islam itu agama palsu. Bisa nggak saudara-saudara? Komen. Saya baca komen penonton gitu ya. Entah dari mana Muhammad yang buta huruf ini pernah lakukan atau bahkan yang disebut di dalam Al-Quran. Saya butuh motivasi baru biar kuat sampai ini saya komentarin saudara-saudara sebelum gue putus hubungan sama banyak orang. Apakah saya menjelaskan seperti ini lalu dikatakan itu menghina? Di mana bentuk penghinaannya? Apa karena hanya mengatakan dia itu kawin dengan anak perempuan umur 6 tahun? Menghina juga? Itu kan fakta. Kalau Unirifa dia bilang bangga Nabi saya itu mempunyai kekuatan 30 laki-laki. Tuhan lu bisa nggak kata dia. Unirifa itu kalau debat kalap bagus. Ya lelucon membela Islam, membela keyakinan dan membela nabinya. Jadi karena ada hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu mempunyai kekuatan 30 laki-laki biasa dalam hal urusan seks gitu kan. Nah, karena dia sudah kedapatan itu hadisnya kuat, hadisnya sahih, saya bangga Nabi saya mempunyai kekuatan 30 laki-laki katanya. Tuhan lu bisa kagak? Gitu. Hanya itu pertanyaan. Jadi ini debat logika anak kecil yang tidak perlu ditampilkan lagi Unirifa gitu. Yang penting ngomong kalau sudah ketangkap seperti itu ya terpaksa ngaku sambil bangga gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Unirifa ini berbicara etika seorang nabi, dianggap nabi harus punya beretika bagus dong. Itu yang dimaksud oleh penonton Kristen, oleh kami ini. Bukan masalah kekuatannya lalu kamu kembalikan nabi lu bisa nggak? Ini debat tidak beradab sebenarnya. Debat nggak punya malu, sama dengan Don Ditan. Don Ditan hanya membahas tentang kodifikasi Alkitab tanpa membahas moral pembawa agama itu dan bagaimana moral ketika agama itu harus disebarkan dengan kekerasan dan penuh dengan kriminal. Dan tentu saja di sana saudara-saudara bagaimana agama itu disebarkan dan kelakuan para pengikutnya itu pasti merebut wanita, pasti merebut harta dan tanah. Itu yang berkembang. Ini jangan-jangan ada jin kafir yang tinggal di hidung saya ini. Karena kata Nabi Muhammad itu ada jin kafir. Ada jin setan, iblis tinggal dalam hidung orang katanya.
kresek-kresek kayak begini, "Hei, keluar kamu jin, lu jangan macam-macam, gua pukul lo." Bukan begitu maksudnya Uni Rifa, bukan membanggakan nabimu mempunyai 30 kekuatan laki-laki normal, bukan itu maksudnya. Karena itu hadisnya sahih, hadisnya benar, nggak bisa melarikan diri. Berbicara moral di situ, bukan berbicara bangga Nabi punya kekuatan sampai 30 laki-laki biasa. Dan hal ini akan menjatuhkan moral seluruh bangsa Indonesia yang percaya dengan keyakinan itu. Yang penting, saudara-saudara, hal-hal yang secara moral dan ilmiah dipertanyakan banget. Bisa nggak dipertanyakan data-data sejarah itu? Rambut enggak. Kata orang Islam, wah, rasain lo kena kutuk. Makanya jangan menghina-hina Nabi. Jadi begitu Donitan. Donitan, kamu pikirkan ya dengan baik-baik. Pantas nggak hal-hal yang seperti itu bisa bisa dianggap sebagai kebenaran firman itu dari Allah? Masa begitu? Kuasa hapus dosa hanya Tuhan. Kenapa bisa batu? Ya, iya. Barang siapa yang mencium batu hitam, maka dia diampuni dosanya. Kenapa manusia tidak bisa mengampuni dosa? Yesus, Tuhan, menghapus dosa. Nggak percaya Muslim menebus dosa. Giliran batu percaya. Benar juga nih penonton saya ini. Terima kasih penonton. Jadi saya ini tinggal setia dengan penonton lama saya yang fanatik. Tapi ini obrolan ilmiah. Iya. Kalau kamu nanya soal kesalahan ilmiah, aku selalu balik ke Quran surah ke-86 ayat 6 sampai 7 yang bilang air mani berasal dari tulang rusuk dan tulang punggung. Ini dicuri dari Hippocrates yang hidup lebih dari 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Itu ditulis seperti itu. Tetapi kalau yang mengatakan mimma'in mahin, dari air yang hina, ini Quran ini jauh dari kebenaran, mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani yang hina. Alkitab mengatakan manusia diciptakan dari segambar dengan rupa Allah. Segambar dengan rupa Allah. Jadi pola pikir, cara berpikir Quran dengan apa yang telah ditulis di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, segambar dengan Allah. Betapa mulianya makhluk manusia ini, tapi dikatakan sebagai dari air mani yang hina. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kok di surga nanti air mani itu disembur-semburkan begitu saja? Karena kekuatan semburan air mani itu kencang sekali. Tak berapa meter naik ke langit itu melawan gravitasi bumi. Gitu. Air mani di surga. Makanya surga di Islam itu becek, salah jalan, jatuh, kepleset, pindah lagi ke cewek satu bidadari yang lain, kepleset, maaf kepleset. Bagaimana saudara-saudara, senang kepleset nanti di surga? Ya sudah, masuk surganya ini kan lagi rame ini masalah surga. Pendeta Gilbert itu bicara masalah surga. Pak Gilbert mau nggak ke surga Islam? Enak loh Pak Pendeta. Kalau kita bayangkan dalam keadaan manusiawi sekarang ini, apalagi seusia kita ini, kakek-kakek, membayangin surganya Islam. Iya, bagus-bagus juga Pak Pendeta. Aduh, lucunya ini Islam ini, agama palsu.
bagaimana mu'alaf botol ini saudara-saudara, yang ya, kalau yang tampil setiap hari itu si Donditan, Felix Xiao, ini troublemakernya Kristen Muslim juga, troublemakernya. Orang kan senang sekali mendengar cerita bohong mereka itu, ditambah lagi dengan cerita Quran, diarab-arabkan. Itu. Ini sesuatu yang serius disebut-sebut di SAP ini, termasuk saya sendiri di surat ke-33 ayat 53 ini bunyinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan apabila kamu telah makan keluarlah kamu, dan janganlah kamu berlama-lama untuk bercakap-cakap. Sesungguhnya perbuatan itu amat menyusahkan Nabi, dan ia malu untuk meminta kamu keluar, tetapi Allah tidak malu menyatakan yang benar apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi. Mintalah dari belakang tabir, dan yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka. Jadi nggak boleh minta-minta, apalagi menunggu-nunggu waktu makan. Jangan cepat keluar dong. Maksudnya Nabi ya mau lagi wik-wik sama istrinya, lu ganggu banget sih. Jadi beliau itu kan hanya memikir urusan selangkangan, Nabi ini. Sampai berbicara seperti itu. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu peduli dengan hal-hal yang begini untuk dijadikan etika di dalam Islam? Dan tidak patut bagimu menyusahkan Rasul Allah, dan tidak pula menikahi istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Jadi ada seorang sahabat bilang, nanti ini kan Nabi sudah mau mati, ini sebentar lagi sudah mau mati, tetapi dibilang oleh sahabat, nanti saya mau mengawini janda-janda Nabi, terutama Aisyah itu kan cantik, masih nom. Turun ayat ini, semua istri Nabi nggak boleh kawin lagi. Bayangkan Aisyah itu jadi janda umur 18 tahun. Masih yang namanya janda 18 tahun ya disukailah oleh sahabat Nabi. Tetapi ayat ini turun, surat Al-Ahzab ayat 53 ini, jangan mengawini istri-istrinya setelah ia wafat selama-lamanya, karena menyakiti hatinya. Nah sekarang logikanya, bagaimana mungkin orang sudah meninggal kok sakit hatinya gara-gara istrinya dikawinin? Makanya Aisyah suka sekali pindah dari satu laki ke laki-laki yang lain, dan dia sangat senang sekali dengan pacarnya itu, pacar masa kecilnya itu namanya Sofyan, yang turun surat An-Nur tentang ifik, fitnatul ifik. Baca semuanya saudara-saudara. Nah sampai begitukah Al-Quran itu? Nah ini didiskusikan. Nah mengawini istri Nabi itu dosa besar, besar di sisi Allah karena mengawini istri Nabi. Bagaimana jadi Allah ini digunakan oleh Muhammad untuk kepentingannya dan kecemburuan hatinya, karena nanti istrinya akan dikawini jadi janda. Turun ayat ini yang mengharamkan menikahi janda beliau. Hayo coba pikirkan. Sister Eko, Islam tidak ada paksaan, ikhlas. Katanya tidak ada paksaan apa? Kalau memang tidak ada paksaan, kenapa harus memerangi? Ajarkan saja ajaranmu itu. Bejatullah, cabulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ini, kata Donditan. Jadi memang diakui bahwa nabinya itu cabul. Donditan, pernah kamu ngomong begitu kan? Itu. Ayat ini mungkin salah satu bukti terbesar Allah cuma wayang orangnya Muhammad, wayangnya saja, dan Muhammad dalangnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wayang yang bisa digerakkan ke sana untuk ngomong ke sana. Jadi Allah itu benar-benar tidak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada, hanya ada di dalam pemahaman Nabi Muhammad untuk dijadikan tameng, nggak mau ngomong sendiri, tapi Allah ngomong loh sama saya tadi malam, dan turun ketika saya tidur dengan Aisyah.
Nah, cerita ini juga ada kenapa? Karena ada sahabat nanya, saya mau dong melihat Jibril menyampaikan wahyu kepada kamu itu. Ya Muhammad terganggu lalu ngomong, wahyu itu turun ketika aku dalam selimut bersama Aisyah. Ya ampun. Bukan salah satu ayat, banyak sekali ayat yang dipakai atas nama Allah. Misalnya ketika dia berzina dengan Maria Kibti yang berkaitan dengan moral ini ya. Maria Kibti itu pembantu dari Mesir dan dizinahin sama Nabi. Dizinahin sama dia. Dia berzina. Dia nipu itu istrinya Hafsah. Kamu dipanggil bapakmu. Sampai di sana bapaknya nggak ada. Mama, apa nggak mana? Nggak ada. Sudah 2 hari dia keluar, belum datang. Maksudnya ke istrinya yang lain. Orang Arab, apalagi Umar, banyak sekali wanita yang ditiduri sama dia. Dia lagi di sana. Marahlah. Kan ini hari giliran dia. Hari giliran Muhammad itu adalah hari itu. Untuk Hafsah. Dia balik, dia benar-benar melihat bahwa suaminya sedang emprut sama Maria Kibti, marah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah wayang orang, wayang kulitnya, ya wayang orangnya Muhammad. Turunlah surat ke-66 ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Ini konyolnya MUI dan Departemen Agama mengharamkan madu katanya. Ngaco, Departemen Agama lu memang Departemen Plukusuntur. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang diundang itu tahu kapan makanannya itu Nabi disiapkan. Setelah disiapkan makanan untuk beberapa kalangan itu, termasuk sahabat paling dekat itu Abu Hurairah, nggak boleh lama-lama lo di sini. Gua lagi mau perut-perutan sama istri-istri gua, dan bayangkan kekuatannya itu 30 laki-laki biasa. Kapan sembahyang, kapan doanya ini Mamat. Saya nggak tahu persis penerjemahnya ini jelek apa emang ayat ini kedengarannya kayak anak kecil aja di dalam bahasa Arab. Gua mah ketawa-ketawa aja setelah jadi orang Kristen. Dulu mah nggak berani ketawa-ketawa. Nah ini dari Tuhan wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Kenapa gua harus lawan? Dan sungguh Allah sudah ngomong dengan Muhammad seperti itu. Diyakini seperti itu, saudara-saudara. Kok bisa nggak ketahuan dia pura-pura ini Muhammad ini? Jadi sebenarnya saya debatin ayat ini sama seorang muslim. Nah, dia bilang ayat ini masih relevan sampai sekarang karena banyak banget tamu yang ngelewatin batas waktu kunjungannya dan dia jadi minder atau nggak tahu gimana cara minta mereka pulang. Tetapi dia ini bilang bahwa jangan ngawinin istri gua yang masih ranum, masih cantik. Jangan dong. Jangan ngawinin istri gua dong. Karena itu dosa besar. Apa relevannya ayat ini? Menurut kamu, hai muslim, yang saya ini dengan Uni Rifa tadi, barusan saya ketawain saja. Ya Nabi Cebulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabul. Makanya dibuat etika bertanya, gue nggak tahu harus jawab apa. Itu saudara-saudara. Eko Sinaga yang hadir orang lol semua, apa yang harus dibanggakan? Saya nggak tahu kamu maksud kamu Sinaga. Bilang aja nggak bisa atau nggak berani. Gitu. Bukti kekuatan Islam adalah menyembuhkan sihir. Muhammad setahun kena sihir, pernah gila, pernah sihir. Nggak akan ada nabi yang kena sihir.
kekuatan super apapun selama lebih dari 1400 tahun ini, hebat ya. Agama bisa seeksis ini dan kekuatannya luar biasa. Agama di dunia ini sudah 4.200 agama. Masing-masing mempunyai Tuhan yang sama. Saya masing-masing 4.000 agama itu berarti ada 4.000 Tuhan dong. Dan pasti ada orang-orang yang berkeliaran, yang menawan dan bijaksana. Tapi keajaiban Tuhan ternyata nggak pernah nyata di dalam Islam. Nah, yang hebat-hebat ini adalah orang-orang Islam yang begitu bijak dan pinter menggunakan setiap ayat-ayat Quran ini untuk dijadikan bahan dengan berbagai macam versi dan motivasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu. Matahari nggak pernah terbit atau terbenam di air keruh, di lumpur hitam. Ini karena mereka nggak punya pengetahuan atau sains sama sekali di zaman padang pasir kuno itu. Mengatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur hitam. Cari ya lumpur hitam di dalam Al-Quran, pasti ada itu saudara-saudara. Saya sudah videokan berkali-kali ngomong kayak gitu. Gampang banget ya. Pastikan bacaan itu kepada mereka. Gue mulai kehilangan iman, keraguan perlahan untuk masuk Kristen waktu itu. Cuma gara-gara ngelihat kekejaman moral yang korup dari para pengikut Islam, agama yang gue anut. Awalnya juga gue kira mereka itu salah, jadi gue coba buktiin mereka salah. Malah ketahuan kalau memang ada ajaran yang korup di kitabnya, dari kebencian dan kekerasan oleh orang-orang nggak seagama, sampai hukuman yang kejam, jizyah, hukum waris yang nggak adil, poligami dan lain-lain. Walaupun ngelihat udah, saya sudah melihat kelemahan itu sejak saya menjadi guru, menjadi ustadz tafsirul Quran wal hadis. Saya guru Al-Quran, guru hadis, guru sejarah Muhammad, sejarah Islam. Dari sudut pandang gue nggak bisa ninggalin Islam karena gue percaya itu karya Tuhan. Gue pikir apa gue lebih pintar dari Tuhan? Itu cara berpikir. Mana yang pintar, saya dengan Tuhan? Akhirnya saya harus mengatakan saya lebih pintar dari Muhammad karena dia buta huruf sampai mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha. Yang bikin gue berubah itu, gue tanya diri sendiri, emang benar nih kitab itu firman Tuhan? Gimana cara gue verifikasi itu? Gue sadar banget manusia mungkin udah buang-buang ribuan tahun buat kitab buatan manusia. Gue pikir, kali ini karya Tuhan pasti ada sesuatu yang bisa diverifikasi. Bagaimana memverifikasinya? Muhammad buta huruf. Dan bagaimana Muhammad itu menghafal Al-Quran segitu banyaknya? Saya nggak percaya Muhammad bisa hafal seluruhnya itu. Apalagi Al-Quran ini dikodifikasi setelah Muhammad 30 tahun setelah dia meninggal baru dikodifikasi. Kalau ini karya Tuhan pasti ada sesuatu buat gue verifikasi dong. Cari keajaiban ilmiah, malah nemu interpretasi palsu pengetahuan yang sudah ada zaman itu. Gue nggak percaya, gue mikir tentang mukjizat aja pusing. Surat ke-10 ayat 20 tentang mukjizat itu, tunggu saja, aku sedang menunggu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu mukjizat sampai hari ini. Katanya Nabi lakukan, ternyata nggak ada cara buat buktiin. Holy fuck. Apa gue cuma buang-buang hidup gue percaya turun-temurun mikirin itu karya Tuhan? Islam ini. Masuk aja Kristen santai tetapi serius di dalam memahami, dan apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang diajarkan pendeta lebih masuk akal daripada apa yang dikatakan Somad, Ustadz Somad, Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat itu kan cuma ngomongin pahala sholat dengan
kecepatan cara berpikir dia dan cara menjelaskan ini seolah-olah memang Islam itu benar, bukan palsu. Hadisnya begini, saudara-saudara. Nggak ada ininya. Serius sekali itu si Adi Hidayat ini. Kalau Somad, kick balik dia itu yang bikin kita ketawa. Andai benar ini Somad ini. Memang turunan Batak. Saya mulai baca semuanya lagi, berharap ngerasain koneksi ilahi pas baca Quran. Tapi gue nggak ngerasain apa-apa. Transendental koneksi ilahi di dalam hidup saya itu setelah saya memahami dan belajar begitu rajin dulu. Walaupun saya bukan cum laude. Tapi saya belajar semuanya dan saya mengalaminya semuanya. Saya olahraga untuk menyiapkan tubuh yang gagah. Gua sadar kalau gua ngerasa beda karena gua pengen ngerasain beda. Gue ngobrol sama Tuhan di dalam doa, tapi gue cuma ngobrol sama diri sendiri. Sholat tahajud, ya Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Putar, lalu suaranya menyenangkan. Muammar, siapa Muammar Z, penyanyi Quran yang paling terkenal itu, Muammar namanya. Wih, suaranya bagus sekali. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa khurujum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi transendensi saya menyatunya, koneksi dengan Tuhan itu hanya lewat suaranya yang indah, tanpa menyadari sihir yang dilakukan oleh ayat tadi. Padahal ayat tadi apa katanya? Putusin leher orang di mana saja kamu jumpai mereka. Di mana saja? Min haitsu, di mana saja kamu jumpai mereka. Waqtuluhum min haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka, putusin lehernya. Suara itu, aduh, ZA, Muammar ZA, suaranya khas sekali. Aduh, bagus sekali suaranya. Ada lagi orang Bima sekarang ini, suaranya bagus sekali. Tapi dia tidak sadar dan tidak mengerti. Walaupun saya mengerti artinya, karena sihir yang kuat dari agama ini, akhirnya saya begitu percaya, saudara-saudara. Saya percaya sekali bahwa ini dari Allah, dari Tuhan. Tuhanmu yang kejam dan tegang adalah kemauanmu yang kejam dan tegang. Saya ingat Ali Al-Attas. Ya akhi Saifuddin, hadha bisabab fi ra'yak wa fi qalbik. Bisa kejam itu di sini, bukan Allah, bukan Tuhan. Yang kejam itu adalah pikiranmu dan kebencian hatimu itu yang kamu tularkan. Setelah ayat ini kamu pahami dan mengerti bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal karangan Muhammad. Tuhanmu yang toleran adalah kemauanmu yang toleran. Perubahannya dari dalam, bukan dari luar. Toleransi yang dibawa oleh Yesus Kristus itu adalah toleransi yang sangat tinggi sekali. Ketakutan yang gue rasain ke Tuhan, takut salah pas tidur atau mikir bakal celaka kalau sakit. Jadi sama kayak ketakutan saya kalau mikirin Zeus, Thor, Odin, Siwa, Amaterasu, Ra, Yahweh, Pancamama, Baal, dan ribuan dewa yang lain yang gak pernah bikin gue takut malam-malam pas gue masih muslim. Dan satu-satunya harus melepaskan itu semua. Lepaskan semuanya itu dan kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hai Doditan, hai Waloni, dan semuanya. Richard Lee, Dr. Richard Lee, takutnya harta kekayaanmu itu hilang ya. Nanti dihabisin sama polisi ya, kamu dimasukin penjara ya, karena urusan itu ya.
Saya sangat radikal karena saya disertai oleh malaikat, saya disertai oleh Tuhan. Mungkin ada Tuhan gua nggak tahu, tapi pasti bukan dewa-dewa agama manapun, karena ya mereka nggak ngasih bukti, cuma argumen kayak lihat keindahannya, siapa yang menciptakanmu dan lain-lain. Terus saya sadar nggak bisa buktiin Tuhan yang nggak ada sama gue berdasarkan agama. Tetapi ketika saya sadar Yesus begini, pengajarannya begini, perumpamaan-perumpamannya yang luar biasa, itu yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus, bukan agama. Jadi apa yang dikatakan oleh bahwa semua agama itu sama, tetapi Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu yang bisa saya rasakan indahnya, sehingga saya berani untuk mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kisah Rasul 1 ayat 16. Terus gue sadar nggak bisa buktiin Tuhan nggak ada, sama gue nggak bisa buktiin ada monster di bawah tempat tidur gue tiap malam. Monster itu bakal nyekek saya, kek. Makanya ketika saya tidur itu, saya baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin in ala siratin mustaqim. Enggak juga. Rupanya badan saya ketindihan, ada aliran darah yang nempel, yang menghambat tekanan darah dan jantung ini, sehingga mimpi seperti itu. Buktiin dong, saudara-saudara, kalau begitu. Jadi Allah itu tidak bisa dibuktikan, tetapi Yesus itu memanusia sehingga bisa diikuti pengajaran-pengajarannya. Makanya Kristen bukan sebuah agama, Kristen itu adalah konsep bertuhan, sistem kepercayaan kepada Tuhan, yaitu memasukkan Tuhan itu di dalam hidup kita, sehingga tidak mungkin dong Tuhan melakukan hal-hal yang amoral seperti yang dilakukan oleh Nabi Arab. Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul itu, di manakah kamu tidak ditidurin di setiap tempat, seperti orang Arab menantikan kekasih. Begitulah perbuatan zina yang kalian lakukan itu, dan itu dibuktikan semua oleh nabimu Felix Yago dan juga Don Ditan. Dan anehnya yang luar biasa, ini kecanggihan teknologi ini membuktikan semua apa yang dilakukan Nabi, terbukti semua. Dia nggak debat, nggak sama Unirifa. Barusan tadi debat sama Unirifa, yang ditampilkan cowok. Saya nggak mau, saya mau tampil dengan Unirifa biar congor-congoran sama saya. Dia kapok, dia takut Unirifa yang ditampilkan itu si cowoknya. Ya saya nggak ada urusan, saya nggak kenal dia. Itu kalau debat ya hanya sekedar lelucon saja sama saya. Dia nggak tahan kalau nabinya dihina. Jadi Muslim itu jangan menghina Muhammadnya itu. Lo lebih baik hina Allah daripada hina Muhammad. Sepnya nggak bisa jadi korban, ya udah dijadiin ayat aja, iya. Oke. Terima kasih saudara-saudara, saya sudah ini live paling panjang sekarang ini. Saya terlambat naik tadi karena ada teman ini, kakak rohani saya, ayah rohani saya yang nelpon. Oke, saudara-saudara, terima kasih banyak untuk siarannya. Tolong bantu di Halo semuanya, sahabat-sahabat, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini, kepada para followers, para pendukung,
pengikut atau penonton setia di channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, men-like, men-share, ataupun berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kalian. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dibantu di subscribe supaya saya terus semangat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.